Sudah hadir di Pagi-Pagi Ambyar, keluarga dari almarhumah. Ada sang ibu, Ibu Beatrika, selamat pagi. Ada saudara kandung, ada Mbak Dian, dan juga Mas Aji. Terima kasih banyak sudah hadir, meluangkan waktu. Kami semua turut berbela-sungkawa, semoga ibu dan juga kakak dan juga adik dari almarhumah diberikan kesabaran, ketabahan, dan juga insya Allah almarhumah husnul khotimah. Amin. Ibu Beatrika, kehilangan paling menyedihkan di dunia ini adalah seorang ibu atau ayah atau orang tua yang harus kehilangan anaknya. Tidak mudah, apalagi saat momen lebaran ya Bu. Ibu atau barangkali Mbak Dian boleh cerita sama kami kronologisnya seperti apa sampai akhirnya keluarga bisa mengetahui peristiwa ini. Pas tanggal 2 Februari itu saya juga kurang tahu mereka bertengkar gimana. Cuman kondisinya adik saya sedang tur dengan teman-teman kerjanya di MBG. 2 Februari itu Fuad telepon saya, "Kak, saya talak Anggi." Oh, jadi dia sudah memberikan talak kepada almarhumah. Lewat telepon, tapi ke saya. Kasih tahu ke Mbak Dian. Iya, karena biasanya komunikasi Fuad dengan keluarga biasanya melalui saya. Jadi memberikan talaknya tuh tidak langsung kepada almarhumah, tapi ngasih tahu talaknya. Mungkin dia udah teleponan sama Anggi, udah komunikasi, kan kondisinya pada tanggal 2 itu nggak ada komunikasi sama saya. Cuman tiba-tiba dia telepon saya ngomong gitu. Terus udah selesai ngomong gitu, saya peringatin jangan macam-macam omongan talak itu, saya bilang gitu. Terus udah selesai, langsung saya hubungin ibu saya, "Mah, Anggi ditalak," katanya. "Oh ya udah," katanya. Nah setelah itu udah malam gitu, itu pas orang-orang lagi sholat nisfu, nggak ada orang di rumah. Jadi dia katanya bertengkar di rumah. Saya diberitahu adik saya, akhirnya saya datengin ke kontrakannya dia. Jadi lagi ngobrol udah semuanya gitu. Ibu saya datang, udah ngejelasin kalau udah ditalak ya sudah. Akhirnya adik saya bawa pulang. Bawa pulang, udah selesai dibawa pulang. Ternyata dia datang bawa pisau. Datang ke rumah. Ke rumah bawa pisau. Ke rumah ibu atau ke rumah kontrakan? Rumah ibu, karena Anggi saya bawa ke rumah ibu. Oke, jadi sebelum ada kejadian tersebut, memang sudah pernah datang ke rumah ibu untuk membawa pisau? Bawa pisau itu buat nyakitin diri dia sendiri. Tanya. Apa yang dia sampaikan saat itu? Nggak mau pisah sama. Padahal dia yang memberikan talak. Iya. Padahal dia yang nalak, tapi dia yang nggak mau, kata dia masih sayang, masih cinta. Pas di kondisi lagi kita mau bawa Anggi pun ibu saya sempat kedorong sama dia karena Anggi dipegangin, dia mau ngerangkul Anggi, akhirnya mama kedorong. Baik. Akhirnya mama udah kita bawa gitu, terus dia ngambil pisau, dia sempet itu Menyakiti dirinya? Udah menyakiti dirinya. Oke, itu kejadian di rumah ibu ya? Iya. Bukan Di depan rumah, bukan di rumah kontrakan Anggi atau Dwinta? Kondisinya udah kita bawa ke... Oke, bukan di TKP ya? Bukan, Berarti sebelum kejadian ya? belum kejadian. Kemudian apa lagi yang disampaikan? Nah, terus udah kejadian itu berapa hari kan dia pergi gitu ya, udah nggak balik gitu. Ternyata dia balik untuk ambil barang-barang, terus bawa ustadz juga. Pokoknya itu bertahap datangnya gitu ya, dari bawa ustadz, minta dirujuk, kita nggak terima. Terus besoknya dia ceritanya mau ngambil barang-barangnya dia. Ada perdebatan lagi. Oke lah, setelah itu udah barang-barang dibawa, saya kira dia udah ngontrak pergi jauh gitu. Nggak taunya ngontraknya masih daerah rumah, masih di lingkungan situ juga. Ya udah, pas hari kejadiannya itu ibu dia ada ikut catering. Ikut apa? Ikut catering. Jadi freelance catering. Jadi kalau open house gitu, dia bagian yang nyajiin makanan. Oke. Oke. Seharusnya jam 3 dia udah berangkat.
ke tempat lokasi. Tapi teman-temannya nunggu, dia nggak datang-datang, ditelepon juga nggak diangkat. Akhirnya ibu saya suruh bangunin ke kontrakannya dia. Udah bangunin, ya itu ibu saya ngeliat adik saya udah tergeletak. Tunggu, berarti artinya anak ibu sempat balik ke rumah? Balik ke kontrakannya dia. Balik ke kontrakannya dia? Kan karena yang sudah selesai. Udah selesai. Dianya udah pergi bawa barang-barang, adik saya jadi nempatin kontrakan itu lagi. Sudah menganggap bahwa hubungannya sudah memang menganggap sudah sudah selesai, sang mantan suami juga sudah mengambil barang-barangnya, sudah dianggap sudah selesai. Makanya dia kembali ke kontrakannya, kemudian terjadilah peristiwa tersebut. Maaf, nikah siri berarti? Iya. Dan siri. Karena orang luar dia jadinya untuk nikah kantor itu agak susah. Warga negara Iran ya? Irak. Irak. Irak ya? Irak. Karena yang beredar Iran bukan Irak, tapi Irak ya. Apakah Anggi sempat cerita apa yang terjadi di dalam rumah tangganya? Kurang lebih berapa tahun rumah tangganya? Dari 2019 berapa tahun? Dan talak di 2026 artinya kurang lebih 7 tahun ya. Sempat cerita ke Aji misalnya, ke adik? Paling sering cerita ke kakak yang perempuan. Ke Mbak Dian. Mbak Dian, apa yang sempat diceritakan sama Anggi tentang rumah tangganya? Kalau rumah tangganya Anggi jarang cerita ya. Tapi kalau untuk kayak lagi dia sakit, lagi dia keguguran, lagi dia maksudnya sekarang dia nyari duit sendiri kemarin ya. Itu ya kita rasain bareng-bareng. Jadi walaupun nggak cerita ya kita ngerasain gitu. Tapi secara karakter sebagai ibu mertua, mantan ibu mertua, melihat Fuad sang tersangka ini karakternya seperti apa? Temperamen ya. Temperamen. Dia karena dia sempat tinggal di rumah saya gitu. Jadi saya tahu. Tapi kalau almarhum tuh orangnya apa ya? Dia mau, karena saya ditinggal suami sudah lama ya. Jadi saya ngurusin anak-anak dari kecil. Jadi almarhum tahu berapa susahnya orang tua besarkan anak-anak. Jadi dia nggak mau nyusahin orang tua. Jadinya dia nggak pernah cerita yang susah-susah ke orang tua. Tapi saya yang tahu. Saya suka nanya, Anggi kamu apain sih ngurusin suami kayak gitu? Enggak mah, aman aja, baik gitu. Tapi saya yang tahu, taunya suka lebam-lebam badannya. Kamu habis berantem ya? Enggak mah. Dia cuma begitu doang, nggak pernah bilang berantem, enggak. Dia orangnya baik. Paling baik dari anak-anak saya, dia paling baik, paling nurut. Nggak pernah begini, nggak pernah begitu dia. Pokoknya dia, kalau saya bilang kalau apa dia paling nurut. Dia paling senyum, iya mah, nggak pernah bantah begini, nggak. Dia pokoknya sebisa mungkin dia mungkin beranggapan dia belum menyenangin orang tua. Jadi dia kalau yang susah-susah yang kira-kira mamanya itu jadi ditutupin aja. Pokoknya dia bilang, enggak mah baik, gitu aja. Cuman saya yang tahu, suami kayak gitu, kamu masih cantik, kamu masih muda, masih bisa dapat yang lain. Tapi saya juga nggak tahu ya mungkin masih suka, jadinya saya nggak bisa bilang apa-apa. Jadi gitu. sebelumnya memang ibu sempat melihat ada KDRT ya? Iya, pas udah kesininya banyak teman-teman yang bilang si Anggi suka cerita suaminya KDRT gitu. Tapi saya tahu, tapi saya suka ngomong gini. Saya kan kalau ngomong kan suka kasar gini. Si PA itu kamu diapain gitu? Enggak mah, enggak ada apain, baik-baik aja gitu. Pokoknya almarhum itu nggak pernah nutupin terus gitu. Ya, Ibu tadi kami sempat menayangkan ada sebuah artikel, boleh kita tayangkan kembali. Ini dugaan ya. Ya, sampai keguguran penderitaan cucu Mpok Nori selama dinikahi WNA Irak bocor. Keluarga minta keadilan. Baik, sempat keguguran juga, tapi itu kadarullah ya.
Tadi sempat juga ada membahas KDRT, kemudian juga di beberapa media online sempat dibahas motifnya adalah cemburu. Iya. Saya tadi sempat baca di salah satu media online bahwa memang sebelum kejadian katanya almarhumah memang sempat jalan dengan pria lain Nggak bohong itu. di sebuah bazar Ramadan. Kemudian tersangka kabarnya melihat dan juga merasa cemburu. Enggak, itu bohong. Itu bisanya dia aja. Karena memang dia apa namanya kan dia di MBG itu kan bagian masak. Bagian masak itu kan kebanyakan temennya laki-laki. Jadi dia nggak ada yang dia pacaran, nggak ada, bohong itu. Lagi pula ya kalaupun dia dekat dengan siapa atau jalan dengan siapa atau juga sang tersangka yang sudah memberikan talak ya. Iya Dia sudah itu. menalak itu apapun itu alasannya agak kontras gitu padahal dia memberikan talak. Tapi Sobat Ambiar bahwa memang rekaman CCTV ini tersebar juga bahwa tersangka terlihat memang melarikan diri dengan menggunakan sepeda motor. Kemudian juga kita mendapatkan tangkapan beberapa jam kemudian dia diamankan pihak kepolisian saat hendak untuk melarikan diri ke Pulau Sumatera. Kita mau kasih lihat dulu yang satu ini. Ini sepertinya sudah paham betul soal Indonesia ya, mau nyebrang ke Pulau Sumatera, naik bus. Sudah berapa lama sepengetahuan keluarga tersangka ini tinggal di Indonesia sebelum mengenal almarhumah? Itu 2019. 2019 itu Dari 2000. Oh di tahun itu pula? baru datang. Baru datang ke Indonesia, kenal sama almarhumah, menikah? Enggak. Jadi dia di Malaysia itu kenalan sama dia. Adik saya 2008 ke Malaysia. Oh, kerja di sana. Kerja di sana. Oh kenal di Malaysia? Kenal di Malaysia. Nah terus 2018 akhir gitu. Kayaknya adik saya pulang, nggak lama dia bilang, nih ada teman mau datang katanya gitu. Ya udah datang kenalan. Kayak kita baru tahu kalau itu emang calonnya dia gitu. Oke. Aji sempat ketemu dengan tersangka setelah kejadian, setelah diamankan pihak kepolisian? Yang ketemu pihak keluarga yang menunggu di depan. Kalau saya ada di ruangan BAP. Oh jadi nggak sempat ketemu ya? Iya. Keluarga ada yang sempat berbicara dengan Fuad? Nggak dikasih izin dari pihak kepolisian untuk Kalau bertemu. dikasih nggak, cuman ketemu aja papasan. Cuma papasan doang. Cuman papasan? Di Iya. BAP di Polda. Oke. Proses hukum sudah sejauh mana? Karena yang kita dengar juga ancaman hukumannya tidak main-main dengan ancaman pembunuhan berencana ya. Ini ancaman hukumannya sampai dengan pidana mati. Proses hukum setahu keluarga sudah sampai mana? Kalau untuk proses hukum itu masih dalam kemarin kata pihak penyidik baru bersurat ke kejaksaan, itu informasi terakhir. Tapi untuk sekarang dapat informasi lagi dari pihak kedutaan sudah menyerahkan semuanya ke pihak kepolisian. Yang artinya akan diproses secara hukum di Indonesia walaupun di warga negara Irak ya. Harapan ibu sebagai ibu dari almarhumah apa dari kasus ini? Saya maunya dia dihukum hukum mati lah. Enggak, kok tega gitu. Anak saya buatnya seperti apa, kok dimatinya seperti itu gitu. Kok sadis banget, biadab. Sekali lagi kami turut berbelasungkawa, semoga keluarga, ibu diberikan ketabahan kekuatan. Sobat Ambiar, mari kita berdoa semoga almarhumah husnul khotimah. Amin. Kita kembali saat lagi.